Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma ba'du. Keluarga besar pesantren Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kali ini bersama saya Profesor Dr. Arskal Salim, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini dalam program Pesantren Ramadan On Air, saya ingin sedikit berbagi, menyampaikan beberapa hal-hal yang terkait dengan dinamika dan langkah-langkah yang saat ini Direktorat Pesantren Ditjen Pendis sedang laksanakan di tahun 2025 ini. Tentu saja Ditjen Pendis terus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mencoba mengembangkan sayap, mengembangkan langkah dan juga untuk mencapai tujuan kita membangun SDM yang profesional, andal di menyambut era Indonesia Emas. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak mendengar berita, membaca di kanal-kanal berita bahwa Kementerian Agama saat ini sedang mencanangkan, mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Maka selain itu, Direktorat Pesantren pun saat ini sedang menyiapkan satu program unggulan yang disebut sebagai pesantren internasional. Nah, apa itu pesantren internasional? Pesantren internasional ini adalah sebuah ide gagasan besar dari Bapak Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang ingin mendorong agar visi pesantren, agar misi pesantren itu bisa go internasional, menjangkau seluruh umat Islam yang ada di dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Nah, visinya yang dicanangkan adalah mendidik pemimpin umat masa depan yang moderat, mandiri, dan mengglobal. Visi ini kemudian diturunkan menjadi beberapa misi yang intinya keinginan kita, bangsa Indonesia, melahirkan pemimpin untuk masa depan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbudaya Indonesia, dan mampu memiliki daya saing dalam level global. Ini karena kita sadar betul bahwa Indonesia adalah negara besar, negara berpenduduk sudah 280 juta jiwa. Ini negara yang setelah China nomor 1, lalu India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Jadi negara dengan populasi terbesar keempat. Umat Islamnya paling banyak sedunia. Nah, ini artinya bahwa umat Islam dunia membutuhkan adanya dai-dai, adanya pemimpin, adanya para mubalik, adanya para penceramah ataupun ahli-ahli ulama ya, yang juga ikut berpartisipasi, berkontribusi, memberikan dukungan untuk syiar agama Islam di dunia. Karena itu maka pesantren internasional ini menjadi sangat niscaya karena pesantren ini nantinya akan mendidik bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, tapi tidak terbatas pada warga negara Indonesia saja, tapi juga mencoba merangkul, memberikan kesempatan akses bagi seluruh umat Islam di dunia ini dari berbagai negara. Nah, model pesantrennya tentu saja inklusif karenanya dan menjadi ramah terhadap berbagai hal termasuk ramah lingkungan, ya, ramah anak dan berorientasi untuk membangun apa yang kita sering sebut sebagai Sustainable Development Goals, ya, SDGs. Dan tentu saja di saat yang bersamaan kita tahu ciri pesantren adalah berasal dari masyarakat,
maka pesantren internasional ini pun harus memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat karena memang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hadirin keluarga besar pesantren Indonesia dimanapun berada, banyak hal yang akan kita raih dengan berdirinya pesantren internasional ini. Kita akan mampu membekali santri-santri kita dengan penguasaan bahasa asing yang tidak hanya nanti terbatas pada bahasa Arab dan Inggris ya, yang memang sudah digunakan secara luas di berbagai pesantren, tapi juga bahasa-bahasa lain yang saat ini menjadi bahasa pengantar untuk pergaulan internasional. Bahasa Mandarin salah satunya, juga bahasa Perancis ya, bahasa Spanyol yang memang saat ini menjadi bahasa-bahasa pengantar di forum-forum PBB. Juga di dalam kaitan ini, pesantren internasional diharapkan untuk melahirkan pemimpin umat yang teguh berpegang pada nilai-nilai Islam, ya, yang moderat, yang wasatiyah, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi kita tidak hanya sekedar mengarahkan calon-calon pemimpin masa depan dengan lahirnya pesantren internasional ini, tapi juga mendidik mereka, menyiapkan mereka untuk bisa mengatasi berbagai tantangan di dunia saat ini. Dan pesantren internasional ini kita harapkan berdiri setidaknya dalam 2 tahun persiapan ini kita coba lakukan, yang nantinya kita akan melahirkan sosok santri-santri internasional. Bagaimana itu santri-santri internasional? Nah, saya ingin jelaskan sedikit profilnya ya, apa yang kita bayangkan sebagai santri internasional ya, yang dilahirkan dalam pesantren internasional itu. Mereka ditandai dengan sikapnya yang moderat, sikapnya yang progresif, berorientasi kepada kemajuan. Mereka fasih berbahasa internasional. Sudah saya sebutkan tadi bahwa bukan hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi juga bahasa internasional lain seperti Mandarin, Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Dan memiliki reputasi akademik yang dibutuhkan oleh dunia global, ya. Terutama sains, hari ini kita dituntut untuk juga tidak hanya menguasai ilmu agama, ya, pesantren, pesantri-santri yang ada, apalagi nanti santri internasional itu juga butuh untuk menguasai STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, ya. Jadi sains teknologi, ya, matematika, ini juga semua bagian penting untuk dikuasai oleh seorang santri internasional. Cakap teknologi adalah profil yang pastinya tidak bisa dielakkan karena dengan kemajuan teknologi, komunikasi informasi saat ini, kecakapan, penguasaan teknologi tersebut adalah syarat mutlak untuk bisa membuka seluas-luasnya akses kepada ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dengan artificial intelligence saat ini membuat para santri tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya artificial intelligence untuk kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan mendorong kemampuan ataupun kualitas kompetensi mereka dalam berbagai bidang. Yang tidak kalah penting juga bahwa seorang santri internasional itu memiliki jiwa entrepreneurship, wirausaha. Dia tidak mengandalkan orang lain untuk bisa menghidupi dirinya, tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk kemudian exist, survive dalam meniti jalur-jalur kehidupan, dunia kerja, dan seterusnya. Yang pastinya santri internasional ini punya wawasan global, ya, dengan pengalaman yang cukup panjang. Ya, internasionalisasi pesantren itu akan melahirkan para santri-santri yang tidak hanya mengenal wilayah kampungnya sendiri, tidak hanya tahu bagaimana Indonesia, tapi juga punya interaksi dengan
kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Karena kita mengharapkan bahwa nanti yang ikut serta dalam proses pembelajaran di pesantren internasional ini adalah santri-santri dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya di wilayah ASEAN, negara-negara tetangga kita, tapi juga kita berharap nanti datang dari benua lain, ya, dari benua Amerika, dari Eropa, Australia, Afrika, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, di dalam pesantren internasional ini kita akan memperkenalkan, ya, bagaimana budaya Indonesia, ya, yang unik, yang khas, yang moderat, yang bisa menjembatani antara barat dan timur, ya. Jadi di satu sisi kita ingin supaya go internasional, tapi kita juga mengakar pada nilai-nilai tradisi bangsa Indonesia.